Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri, kisah horor yang berjudul Rumah Bekas Pembantaian Belanda. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terkait salah seorang yang menempati rumah yang dulunya bekas pembantaian Belanda. Bagaimana kelengkapan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Jagat Lelembut. Kota Cirebon, 2012. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Andi yang pindah ke rumah barunya bersama dengan kedua orang tuanya. Andi berasal dari Jakarta. Dia terpaksa pindah ke kota Cirebon karena mengikuti ayahnya yang sedang mendapatkan dinas di kota Cirebon. Alhasil, ia pun harus ikut ayahnya pindah ke kota Cirebon. Selain pindah rumah, Andi juga terpaksa untuk pindah sekolah. Rumah yang akan ditempati oleh Andi dan keluarganya tergolong ramai. Karena bukan berbasis perumahan, jadi rumah mereka masih berdekatan dengan para tetangga yang ada di sekitarnya. Usut punya usut, rumah yang ditempati Andi dan juga keluarganya ini ternyata sudah dipesankan langsung oleh atasan kantor ayahnya. Sehingga Andi dan beserta keluarganya hanya menempati rumah tersebut karena rumah itu sudah termasuk rumah siap pakai. Di halaman depan rumah itu terdapat pohon nangka yang lumayan besar. Bersebelahan dengan pohon nangka, ada pepohonan lain seperti mangga, belimbing, dan juga pohon yang lainnya. Bisa dibilang, pemilik rumah itu dulunya sangat menyukai pepohonan yang tumbuh di sekitaran rumahnya. Sehingga rumah tersebut sangat nyaman ditempati karena sangat adem dan teduh. Awal mula kedatangan mereka ke rumah tersebut, Andi melihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian kebaya sedang duduk membelakangi Andi. Perempuan berkebaya itu duduk dengan kepala tertunduk. Di saat kedua orang tua Andi masuk ke dalam rumah, Andi justru masih penasaran dengan siapa sosok wanita tersebut. Ia pun menunggu sampai saat di mana perempuan misterius itu berjalan ke arah belakang rumah. Andi pun mengikuti jejak perempuan berkebaya tersebut. Saat Andi mengikutinya, ternyata perempuan berkebaya itu sudah menghilang tanpa jejak. Andi pun akhirnya mengurungkan niatnya dan segera masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, ia pun membantu kedua orang tuanya untuk meletakkan barang-barang sembari berberes di rumah tersebut. Saat di mana mereka sedang berberes-beres, Andi menemukan sebuah foto yang merupakan foto dari pemilik rumah terdahulu. Terdapat 4 anggota keluarga di dalam foto tersebut, masing-masing mengenakan pakaian adat Jawa terdahulu. Saat di mana Andi menatap salah satu dari keempat foto itu, ia teringat akan salah satu foto yang sangat familiar. Andi sempat berpikir, dirinya pernah melihat sosok wanita tersebut dan terasa seperti sangat familiar. Andi pun langsung mengatakan kepada ayahnya, "Pak, ini siapa ya, Pak?" "Oh, ini Mbok Aini. Katanya, dia adalah pemilik rumah ini dulunya." "Mbok Aini, Pak?" "Iya." Sejenak, Andi pun merasa dirinya merinding di saat mendapatkan cerita seperti itu. Singkat cerita, mereka pun menempati rumah tersebut hingga berbulan-bulan lamanya.
tidak ada kejadian aneh yang menimpa Andi dan juga keluarganya. Namun, pada suatu malam, di saat Andi merasa jika rumahnya mendapatkan teror yang sangat mengerikan. Saat itu, bertepatan di malam Jumat, Andi dan kedua orang tuanya sedang berada di rumah. Mereka sedang berkumpul sembari membahas pekerjaan dan yang lainnya. Saat itu, bertepatan dengan turunnya hujan dan petir yang terus menggelagar dengan kencangnya hingga membuat area sekitaran rumah mereka terkesan sangat menyeramkan. Hingga akhirnya, saat mereka sedang ngobrol-ngobrol, terdengar suara ketukan pintu yang sangat jelas dari arah depan. Dak, 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 dak. Andi yang saat itu sebagai orang yang mendengar pertama kali, dia pun langsung menuju ke arah pintu depan rumahnya itu. Saat dia membuka pintu, ternyata tidak ada satu orang pun yang berada di dalamnya. Lalu, kedua orang tuanya pun mendekati Andi dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kenapa, Dek? Ada apa? Enggak, Pak. Tadi kan ada yang ngetukin pintu. Pas dibuka, ternyata nggak ada satu orang pun, Pak. Jelas Andi kepada ayahnya. Perlahan mereka mendengar suara tulang yang ditabrakan antara satu sama lain. Tak, tak, tak. Mendengar hal tersebut, Andi pun langsung menoleh ke arah samping rumahnya. Dia terkejut di saat melihat orang wanita menggunakan kebaya sedang menabrak-nabrakan kedua tangannya yang sudah berupa tulang semua. Melihat hal tersebut, Andi pun langsung menarik kedua tangan orang tuanya dan menyuruhnya untuk masuk. Namun, ketika Andi menarik kedua tangannya, dari dalam rumah, kedua orang tuanya memanggil-manggil nama Andi berkali-kali. Andi pun langsung terkejut mendengar hal tersebut. Dia pun menoleh ke arah belakang. Saat dirinya menoleh ke arah belakang, ternyata tangan yang dia pegang sekarang bukanlah tangan milik kedua orang tuanya, melainkan tangan dari sosok keluarga yang memang pemilik dari rumah yang ditempatinya. Andi pun tidak bisa bergerak sama sekali saat itu. Tubuhnya benar-benar bergetar karena kedua tangannya memegang bagian tangan yang sudah menjadi tulang semua. Bersamaan dengan itu, Andi pun menoleh ke arah samping dan dia sudah melihat sosok Mbok Aini sedang mendekatinya dengan langkah yang mengerikan. Andi pun tidak bisa berkutik apapun, hingga akhirnya sosok Mbok Aini itu pun sudah tepat berada di hadapannya. Sosok itu pun mengatakan suatu hal yang membuat Andi bengong dibuatnya. Silakan kalian pergi dari rumahku. Andi pun hanya terdiam dengan keringat dingin yang sudah bercucuran. Lalu, perlahan ketiga sosok itu benar-benar ingin memeluk tubuh Andi. Namun semuanya benar-benar menghilang ketika kedua orang tua Andi sudah berada di hadapan Andi. Andi pun langsung terjatuh karena tubuhnya benar-benar lemas tidak berdaya. Kedua orang tua Andi pun juga melihat wajah Andi yang sudah sangat pucat. Astagfirullahaladzim, Andi. Kamu kenapa, Dek? Bu, cepat bawa masuk ke dalam, Bu. Akhirnya, Andi pun dibawa ke dalam kamar dan direbahkan di sana. Saat Andi direbahkan, ia berteriak-teriak sembari menyuruh kedua orang tuanya untuk keluar dari tempat itu. Saat yang bersamaan, lampu di rumah tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lalu, suara Andi selalu berubah-ubah bentuknya. Terkadang, dia mengeluarkan suara seperti seorang wanita, terkadang seperti anak kecil, terkadang juga seperti pria dewasa. Akhirnya, ibu dari Andi pun mencari seseorang yang mampu dan bisa mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh Andi. Di lain sisi, ayah Andi pun menjaga Andi agar tidak kemana-mana. Ia melantunkan bacaan Al-Quran untuk bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di tubuh Andi itu. Hingga akhirnya, datanglah seorang ustadz yang kebetulan
Dia adalah seorang imam masjid di sekitar rumah itu. Namanya adalah Kang Supri. Kang Supri yang mengetahui jika Andi kesurupan sosok penghuni yang merupakan penghuni dari rumah yang ia tempati. Saat Kang Supri mendekati Andi, dia sudah melihat ketiga sosok yang memang berada di samping Andi. Sosok itu marah karena keluarga Andi tidak izin saat menempati rumahnya. Hingga akhirnya, mereka pun mengganggu seluruh keluarga Andi, termasuk Andi sendiri, yang memang sudah melihat sosok Mbok Aini yang kerap kali menggunakan kebaya. Akhirnya, proses pengusiran pun dimulai. Sosok yang merasuki tubuh Andi pun berontak saat pengusiran itu berlangsung. Kang Supri pun meminta kepada sosok yang merasuki tubuh Andi untuk segera keluar dari tubuhnya. Namun, beberapa kali sosok itu seperti memberontak dan mengatakan jika mereka tidak akan keluar sebelum keluarga Andi juga keluar dari rumahnya. Dan akhirnya dengan terpaksa, Kang Supri pun mengusirnya secara paksa. Dia mencipratkan air doa itu ke arah wajah Andi. Dengan seketika, sosok yang berada di tubuh Andi pun menghilang dengan seketika. Setelah sosok yang berada di tubuh Andi menghilang, Kang Supri pun langsung menanam jahe merah ke arah timur, tepat di depan rumah Andi. Tujuannya adalah untuk memagari rumah Andi dari serangan-serangan gaib lainnya. Dengan begitu, Andi dan keluarganya terbebas dari gangguan-gangguan gaib, termasuk dari gangguan-gangguan sosok yang memang berada di sekitaran rumahnya. Setelah Andi siuman, Kang Supri pun memberikan air doa untuk segera diminum untuk Andi. Tujuannya adalah agar tubuh Andi yang sudah berlubang tidak lagi mudah untuk dirasuki oleh sosok-sosok yang memang ingin menempelinya. Lalu Kang Supri juga menyarankan kepada kedua orang tua Andi untuk diadakan doa bersama di rumahnya. Hal ini dikarenakan jika rumah yang baru ditempati itu memang harus dibacakan doa terlebih dahulu agar terhindar dari serangan-serangan gaib. Akhirnya, kedua orang tua Andi pun melaksanakan perintah dari Kang Supri. Semenjak saat itulah, kedua orang tua Andi dan Andi menjadi tahu ternyata dahulu rumah yang ditempatinya itu adalah bekas pembantaian orang-orang Belanda. Dan mereka yang berada di tempat itu tidak terima jika ada orang asing yang menempatinya. Namun dengan arahan Kang Supri, semua pun menjadi terselesaikan. Dengan begitu, tidak ada lagi gangguan-gangguan aneh yang berada di rumah Andi. Dan akhirnya, mereka pun hidup nyaman dan tentram tanpa adanya gangguan dari penghuni-penghuni yang berada di rumah bekas pembantaian itu. Begitulah singkat cerita tentang bekas rumah pembantaian orang Belanda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam lindungannya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Lelembut.